disampaikan oleh Pendeta Novita Sutanto. Kita bersyukur pagi ini bahwa kita dilindungi oleh Tuhan dan juga dipelihara sehingga boleh bangun dari tidur dengan sehat dan saat ini boleh bersama-sama mengikuti persekutuan dewasa. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 2. Mulia-mulia namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik dan maha kasih. Bapa terima kasih untuk semua pimpinan Tuhan, perlindungan, pertolongan, sehingga kami pada pagi hari ini diberikan kesehatan yang prima. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, mengikuti persekutuan dewasa walaupun melalui Zoom. Bapak terima kasih kalau kami diberikan kesempatan ini, walaupun tidak bertatap muka, tapi kami berbahagia bisa memandang wajah-wajah dari saudara-saudara kami yang sudah hadir di tempat ini dengan sehat dan penuh sukacita. Bapak, sebentar kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Novita, Tuhan urapilah Pendeta Novita agar boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami sebagai jemaat-Mu boleh merasakan perjumpaan dengan Kristus dan boleh melakukan kehidupan kami, firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, kami serahkan doa syukur ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang menjadi juru selamat kami hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Amin. Sebagai ayat pembuka, terambil dari Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Mata adalah bagian tubuh manusia yang sangat vital dan berharga. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan melindungi mata kita dari segala macam gangguan, seperti debu atau tangan jahil orang lain. Tak satu pun manusia yang kita izinkan menyentuh mata kita, sekalipun itu adalah anak atau cucu kita yang sangat kita cintai. Karena itu, ketika mereka menyentuh mata kita,
maka pasti akan kita larang. Jadi tidak terbayangkan bila kita disebut biji mata Tuhan, pastilah kita ini orang yang sangat istimewa bagi Tuhan dan diperlakukan secara khusus olehnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Novita, mari kita menyanyi lagi dari NKB 119, bait 1 sampai 3. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan dirinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Ibu Novita, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Lani. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Kita mau bersama-sama pagi ini merenungkan sebuah tema, membahas tema tentang cinta yang memelihara. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami mengingat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, yang terus memelihara dan menjaga kami di dalam sepanjang perjalanan hidup ini dengan semua tantangan dan pergumulan yang ada. Tuhan, pemeliharaanmu yang kiranya terus juga nyata bagi kami di hari ini dalam persekutuan kami bersama-sama. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak sekalian kasih Tuhan, selamat pagi. Kita baru Valentine. Jadi bagi yang merayakan, saya mau mengucapkan Happy Valentine. Ya, karena kan ada yang mungkin nggak merayakan ya, Ibu Bapak. Ada yang nerima coklat kah di Valentine tahun ini? Atau rata-rata tidak menerima, justru tidak menerima coklat? Terima.
Ya, entah entah gimana ya, saya merasa ya, ibu bapak kayaknya Valentine tahun ini nih kayak, apa ya, makin rame, makin banyak, maksudnya kayak kita aja di grup aja kayaknya banyak yang happy Valentine gitu. Jadi itu kayak sesuatu yang rada-rada baru akhir-akhir ini ya. Zaman dulu mah mungkin kita nggak terlalu seintens itu karena media sosial juga nggak ada. Juga tidak terlalu merayakan gitu ya. Nah, saya sendiri bukan tipe orang yang merayakan. Jadi walaupun di Valentine ini nggak dapat coklat dari suami, saya sih biasa-biasa aja gitu ya. Nggak jadi ngambek terus malamnya saya munggungin suami karena suami lupa ngucapin Valentine. Nggak gitu sih ya. Karena, menyatakan cinta bisa setiap saat dan setiap waktu, ya. Nah, Ibu Bapak, tema di pagi hari ini saya mungkin, memakai istilah bahasa Indonesianya aja ya, cinta yang memelihara, soalnya terjemahan Inggrisnya saya agak bingung, kayaknya kurang pas gitu ya dengan ayatnya. Nah, saya share screen ya Ibu, bentar, boleh tolong diiniin, diizinin untuk share screen? Oke. Ya. Baik, sebentar. Nih saya lagi numpang di tempat orang nih Bu Bapak, jadi pemandangan background-nya beda. Bukan di Iya, post story, lagi nebeng, nebeng di tempat orang. Soalnya tanggung mau pulang, jadi ini. Baik, saya share screen, bentar. Aduh, ini tadi baru saya pindahin dari laptop. Wah, aduh. Laptop saya mati tiba-tiba, sebentar ya Bu Bapak, nggak bisa. Oke, baik. Semoga sudah terlihat. Ibu Bapak sudah terlihat? sudah. Sudah ya? Sudah, Baik. ya. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang cinta yang memelihara. Nah, ngomongin tentang cinta gitu ya, kalau menurut Ibu Bapak sekalian, apa sih yang paling penting untuk dilakukan kalau kita bilang kita mencintai seseorang? Ya, ada yang mau jawab? Mau berkorban. Berkorban. Wah, ini tema minggu lalu masih berngiang-ngiang gitu ya. Baik, berkorban. Terima kasih. Ada lagi? Memperhatikan. Memperhatikan. Ada lagi? Menerima apa adanya. Wah, nih menerima apa adanya gitu ya. Nah, ini penting nih ya. Ini penting banget bahkan jadi pesan kalau pasangan-pasangan muda tuh mau menikah. Ya karena kadang-kadang berpikirnya wah, pasangan saya punya kelemahan A, nanti deh kalau udah nikah saya pelan-pelan mengubah dia gitu ya. Dan itu sebenarnya sebuah pemikiran yang rada bahaya tuh. Karena kan manusia tidak segampang itu mengubahnya, diubah gitu. Kalau pasangan menikah dengan pemikiran nanti kalau udah nikah saya pelan-pelan mengubah pasangan saya, itu bisa berujung pada kekecewaan gitu ya karena ada ekspektasi yang kurang tepat. Nah, sih Bu Bapak, nah kan kalau kita bicara tentang cinta ya, cinta itu kan sesuatu yang umum ya. Maksudnya orang tanpa batas usia, tanpa batas jenis kelamin, tanpa batas status, apapun pendidikan, ekonomi, dan pokoknya dimanapun manusia berada, manusia mengenal namanya cinta. Dan banyak hal ketika bicara tentang cinta tadi ya berkorban, tentang memperhatikan, tentang menerima padanya, tentang mengampuni gitu ya. Ada banyak hal yang menjadi bagian dari cara kita menunjukkan cinta pada seseorang.
Nah, dalam tema kita cinta yang memelihara, maka ada beberapa hal yang mau sama-sama kita renungkan nih kalau kita bicara tentang memelihara, ya memelihara. Nah, memelihara sendiri kan sebenarnya bukan sebuah hal yang baru ya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita memelihara banyak hal. Kita memelihara tanaman-tanaman kita memelihara hewan kita memelihara bahkan keluarga kita gitu ya. Kita memelihara anak-anak kita dari sejak dalam kandungan sampai dia dilahirkan lalu dewasa. Kita memelihara juga keluarga kita yang sudah berlanjut usia ya, lanjut usia. Nah, ini kadang-kadang yang juga suka kita lupakan kalau kita bicara tentang hidup kita di tengah keluarga, memelihara keluarga kita. Kita cenderungnya berpikir memelihara anak-anak kita. Padahal kita tahu bahwa pada satu titik dalam hidup kita mesti siap untuk memelihara orang-orang tua kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang cinta yang memelihara, itu adalah sebuah hal yang memang menjadi bagian dari kehidupan kita di dalam keluarga juga. Nah, ayat kita pada pagi hari ini adalah dari Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Amsal mengatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Ya. Nah, ini adalah sebuah ungkapan tentang hikmat ya, hikmat di dalam Tuhan, dan juga bicara khususnya tentang apa yang Tuhan lakukan ketika Ia mengasihi umat-Nya. Ya, menyediakan pertolongan, menjadi perisai, menjaga jalan keadilan, memelihara jalan orang-orang yang setia. Nah, ketika kita bicara tentang kita sebagai manusia mencintai orang lain, mencintai tanaman kita, mencintai hewan peliharaan kita mencintai sesuatu, maka kita memelihara sesuatu itu. Nah, bukankah terlebih-lebih lagi Tuhan ketika kita hayati Tuhan itu mengasihi kita? Maka Tuhan juga memelihara kita. Amin, Ibu Bapak. Yakin dan percaya Tuhan memelihara kita? Yakin. Yakin. Juga yakin bahwa Tuhan memelihara kita di masa-masa pandemi saat ini? Yakin ya gitu ya. Ya, walaupun kadang-kadang mungkin kita jadi ragu dan bimbang ketika melihat ada banyak hal dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikir tentang apa yang kita mau gitu ya. Ketika itu ternyata berbeda dari apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Nah, jadi ketika kita menghayati bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita yakin tentang itu, maka kita juga yakin Tuhan itu memelihara kita. Ya, Tuhan memelihara kita. Ya. Nah, memelihara itu bagaimana? Nah, ada sebuah ayat yang tentu juga kita kenal dari Matius 9 ayat 36 gitu ya, yang ayat ini berbunyi gini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, kita mengenal Tuhan kita yang peduli dan memelihara umat gembalaannya, yang mengumpamakan bahwa umatnya itu seperti domba dan dia sebagai gembala yang memperhatikan, yang memelihara, memberi makan, memberi kelegaan, menjaga gitu ya. Dan sebagai gembala yang baik, ia memastikan bahwa domba-dombanya kita ini berada dalam keadaan dan situasi yang baik. Nah, karenanya kita menghayati tema kita tentang Tuhan yang memelihara. Nah, lalu seperti apa sih kalau kita bilang Tuhan tuh memelihara kita gitu ya? Seperti apa? Setidaknya di pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan 3 hal tentang cinta Tuhan yang memelihara kita. Pertama, menyediakan tempat. Ngomong-ngomong menyediakan tempat, Ibu Bapak, saat ini tadi ya saya bilang saya lagi berada di tempat orang, saya di luar pastori gitu ya. Karena memang ada urusan, terus saya pikir kalau pulang pergi kayaknya nggak bakalan kekejar. Jadi saya cari tempat buat nebeng untuk persekutuan dewasa. Ini adalah kelebihan zaman online sekarang ini. Jadi dari manapun bisa kita bersama-sama bertemu. Nah, tapi saya menghayati bahwa ketika bicara tentang Tuhan itu memelihara kita. Ketika kita memelihara sesuatu, maka hal yang utama adalah kita menyediakan sebuah tempat gitu ya.
Ibu bapak kan tahu saya punya ciap-ciap ya di rumah, ayam saya gitu. Maka ketika saya katakan saya memelihara ciap-ciap, saya menyediakan tempat, bikin kandang. Dan kandangnya ciap-ciap itu kadang suka jebol bawahnya karena sering disiram gitu ya, atau juga karena, sering makanannya, berantakan gitu, terus suka ada tikus. Nah jadi berapa kali diperbaikilah sama Kakle itu kandang gitu, memastikan bahwa dia punya kandang yang bebas dari tikus, kandang yang, lebih bagus, lebih enak buat dia gitu ya. Nah itu saya dengan ciap-ciap ayam saya gitu. Nah, ibu bapak juga pasti punya pengalaman lah ya, kalau kita bicara tentang menyediakan tempat. Ibu-ibu misalnya yang, sedang menantikan kelahiran anak-anak mereka, pasti kan ibu-ibu itu juga walaupun masih lahirnya masih 3, 4 bulan lagi nih, tapi udah nyediain, box bayinya, udah ngedekor kamar gitu kan, udah ngedesain supaya nanti kalau babynya udah lahiran, pulang ke rumah, maka punya tempat tidur yang nyaman, selimut semua disediakan. Nah, saat kita merenungkan bahwa Tuhan itu memelihara kita, gitu ya. Dan kalau Tuhan memelihara kita, maka Tuhan tuh menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Nah, tapi tempat itu bukan bicara tentang tempat secara fisik gitu ya, kayak seperti saya lagi berada di tempat orang saat ini. Tapi bicara tentang keberadaan kita. Ya, Tuhan tuh memberikan kita sebuah tempat untuk kita berada yang terbaik. Nah, apa tempat kita berada itu gitu? Bisa itu merupakan keluarga sebagai hal yang utama. Sekalipun mungkin kita mengatakan atau berpikir, keluarga saya nggak sempurna, keluarga saya kok nggak kayak keluarga orang lain yang kayaknya bahagia, adem, damai, sejahtera, sentosa, penuh kasih sayang dan sebagainya. Tapi bahwa ketika kita menghayati keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan, maka di dalam keluarga kita, seperti apapun keadaan keluarga kita, sebenarnya kita punya tempat terbaik untuk merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Atau tempat itu juga berarti misalnya pekerjaan kita, atau komunitas kita, atau pelayanan kita. Bukankah kadang-kadang ajaib kalau kita berpikir tentang jalan hidup kita gitu ya. Mungkin ketika kita bicara tentang cita-cita atau tujuan, waktu kita masih muda gitu ya, punya cita-cita jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi ketika kita udah jalani hidup kita sampai sekarang ternyata cita-cita kita nggak kesampaian dan kita ada di tempat kita pada saat ini berada gitu ya. Mungkin dengan situasi keluarga kita, dengan situasi pekerjaan, dengan situasi bisnis, dengan situasi komunitas, pelayanan gereja dan sebagainya gitu ya. Tapi keberadaan kita dimanapun kita berada, maka kita mau percaya Tuhan itu memelihara kita. Bahwa di tempat itu adalah tempat terbaik buat kita. Ya. Dan kalau kita banding-bandingkan dengan orang lain, maka kita akan selalu melihat kekurangan dari keluarga kita, dari gereja kita, dari komunitas kita, dari apapun gitu. Namun ketika kita menghayati bahwa semua perjalanan hidup kita membawa kita pada tempat-tempat di mana kita berada saat ini, maka niscaya kita di situ akan melihat pemeliharaan Tuhan. Lalu bagian yang kedua, memenuhi kebutuhan. Ya, nah, kalau kita bicara tentang memelihara, pasti memelihara itu juga adalah dengan memenuhi kebutuhan. Ya, kita memelihara anak-anak kita memastikan anak-anak kita punya makanan yang sehat. Saat ini bahkan punya vitamin, suplemen dan sebagainya yang sehat supaya punya imun tubuh yang baik gitu ya. Tapi ya memelihara itu berarti memenuhi kebutuhan. Nah, lalu kalau tadi kita percaya Tuhan mengasihi kita dan kita percaya Tuhan memelihara kita, maka kita juga hendaknya percaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Ya. Nah, memenuhi kebutuhan kita ini menjadi satu tantangan ya, karena ya orang biasa mengatakan bedain tuh antara kebutuhan dengan keinginan. Karena banyak hal dalam hidup kita sebenarnya keinginan dan bukan kebutuhan gitu ya. Kemarin ini Ibu Bapak, saya baru beli sebuah sepeda baru gitu ya. Jadi kan punya sepeda lipat ya. Nah, sepeda lipat itu kan Kakle yang sering pakai kan ke gereja atau kemana. Nah, kadang-kadang kalau pas saya mau ke warung, Kakle lagi pakai itu sepeda olahraga atau dia lagi ke gereja gitu. Terus saya bilang sama Kakle, "Kak, kayaknya kita perlu sepeda satu lagi deh, soalnya rebutan mulu," gitu kan. Seringkali saya yang sering nunggu Kakle gitu. Jadi beli satu lagi kata Kakle, "Bener, satu aja cukup lagi kita bisa gantian," gitu kan kata Kakle. "Enggak ah, butuh," gitu ya.
saya merasa butuh. Terus belilah itu sepeda. Terus itu sepeda udah beberapa bulan nih Bu Bapak. Saya baru pakai sekali gitu ya. Terus kemarin nih kakak bilang, tuh sepeda lama-lama nanti jadi itu tuh sarang laba-laba. Karena ternyata saya nggak sepuluh itu buat memakainya. Nah, saya berpikir ya bahwa saya beli sepeda itu jadi sebenarnya keinginan gitu, keinginan bahwa saya ingin kalau saya mau pakai sepeda, ada sepeda. Dan kadang-kadang sepedanya dipakai Kak Clay. Jadi saya berpikir bahwa saya mau beli sepeda gitu ya, merengek-rengek sama Kak Clay dibeli sepeda gitu. Tapi ternyata ya itu keinginan saya aja gitu ya. Jadi bolehlah Ibu Bapak yang komplek RW 12 kalau ada yang mau pinjam sepeda kalau mau ke warung bolehlah mampir ke tempat saya. Ada Bu Erni nggak di sini nih? Bu Erni siapa tetangga-tetangga RW 12. Dah ada banyak hal yang saya pikirkan ketika bicara tentang Tuhan memelihara kita. Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita, mencukupkan kita dengan apa yang kita butuhkan. Kadang atau bahkan seringkali keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena keinginan itu ternyata hanya untuk kebaikan kita sementara gitu. Atau justru keinginan kita itu sebenarnya akan menjerumuskan kita pada hal yang tidak baik begitu ya. Nah, karena itu maka ketika Tuhan memelihara kita, kita mau menghayati bagaimanapun keadaan kita sekarang, sebenarnya kita sedang ada dalam pemeliharaan Tuhan dan Tuhan cukupkan dengan apa yang kita butuhkan. Lalu hal yang ketiga, memastikan pertumbuhan. Ketika kita berbicara tentang Tuhan memelihara kita, maka Tuhan itu memastikan pertumbuhan kita. Agar kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Ya. Kadang-kadang kita melihat ada tantangan. Kadang-kadang kita melihat ada kesulitan. Kadang-kadang kita mendapatkan masalah dan kita merasa bahwa semua tantangan, masalah, pergumulan itu membuat kita berat. Dan kita pingin agar itu hilang, tapi nggak hilang juga. Punya masalah di keluarga kita, berlarut-larut masalah itu nggak selesai juga. Gitu. Hubungan kita sama orang tua, sama saudara, gitu. Kita pingin masalah itu bisa selesai. Gitu. Punya nggak Ibu Bapak saudara-saudari yang punya satu pergumulan yang kayaknya nggak kelar-kelar gitu, tidak selesai-selesai gitu. Saya punya hal itu gitu ya. Pergumulan yang udah doa bareng bersama keluarga, tapi kok ini nggak beres juga gitu ya. Pergumulan ini sepertinya masih harus terus gitu. Nah, kalau melihat itu dari sisi kurang iman, maka melihat Tuhan nggak sayang, nggak memelihara. Kok saya punya masalah nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita mau menghayati bahwa Tuhan memelihara kita justru dalam persoalan itu kita akan melihatnya sekalipun kita punya masalah itu kita bisa melewati kok hari demi hari sampai saat ini. Kita bisa melewati segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita bertahan sampai saat ini. Sampai suatu kali Tuhan memang mengangkat pergumulan itu dari kita, memberikan jalan keluar. Dan saat kita menanti saatnya ketika Tuhan menyelesaikan pergumulan itu, maka bukankah di situ kita bertumbuh? Bukankah di situ kita bisa menjadi orang yang belajar dari pengalaman, belajar lebih sadar diri, belajar lebih peduli lagi pada orang lain, belajar lebih memahami diri sendiri gitu. Dan karenanya kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat iman, lebih bisa mengasihi orang lain, lebih bisa mengasihi diri kita dan juga lebih bisa mengasihi Tuhan. Nah, karenanya ketika kita menghayati tema ini memelihara bahwa cinta itu memelihara, gitu ya. Maka memelihara yang kayak apa nih? Tadi ya ada banyak hal ketika kita mengatakan kita mencintai seseorang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun ketika kita mempelajari tema kita hari ini, cinta itu memelihara, maka kita mau menghayati Tuhan menyediakan tempat terbaik buat kita saat ini. Tuhan memenuhi kebutuhan kita saat ini. Tuhan memastikan pertumbuhan hidup kita pada saat ini. Nah, ayat yang kita kenal juga ya tentang burung pipit ya, Ibu Bapak. Dikatakan
di dalam Lukas burung pipit itu kecil, tapi ternyata dipelihara Tuhan, ya. Dan tidak seekor pun dari burung itu akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa, ya. Nah, sekalipun sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan oleh Allah. Ya. Nah, kalau Tuhan memelihara binatang yang kecil itu, burung pipit, bukankah Tuhan juga akan memelihara kita sebagai ciptaannya yang jauh lebih besar tentu dari burung pipit? Bukankah Tuhan juga akan menyertai kita dalam pergumulan kita saat ini? Bukankah Tuhan juga akan memelihara kita melewati masa-masa pandemi ini? Bukankah Tuhan juga akan memelihara kita dalam kondisi sakit kita pada saat ini? Bukankah Tuhan juga akan memelihara kita dengan semua hal yang kita butuhkan pada saat ini? Bukankah apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Amin. Ya, bentar. Saya matikan dulu share screen-nya. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, bagi kita ketika menghayati tema kita cinta yang memelihara, maka di hari ini dan dalam hari-hari kita ke depan, apakah kita sedang isoman? Adakah yang lagi isoman Ibu Bapak ngomong-ngomong? Ini saya pakai HP jadi nggak bisa lihat wajah-wajahnya. Ya, adakah yang lagi isoman ya? Apakah kita lagi isoman atau kita lagi menanti hasil tes kita atau apapun yang kita jalani saat ini, kita mau menghayati ada Tuhan yang memelihara kita. Dan Tuhan yang memelihara kita itu juga adalah Tuhan yang mengajak kita untuk memelihara kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan menolong kita. Happy Valentine dan happy Imlek mau udah lewat, Cap Gome. Aku lihat tadi ada yang kumat kamit, Bu Eni, Bu Naning. Happy apa nih? Happy Valentine. Happy Cap Gome. Happy Cap Gome, iya ya. Saya menikmati lontong Cap Gome, walaupun saya mikir-mikir apa ya artinya, udah lupa juga gitu ya. Tapi yang penting makan lontongnya. Baik Ibu Bapak, kalau itu kita tutup dalam doa syafaat ya. Kita berdoa bentar, saya lihat catatan dari Bu Nana. Oh tadi Bu Naning apa ya di chat? Anaknya siapa Bu Naning? Winda, Bu. Anaknya Bu Eni Winda. Ya. Oh ya, anaknya Bu Eni Winda sakit gitu ya. Oke, baik Ibu Bapak. Mari kita menaikkan doa ya. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali mengingat kasih sayang Tuhan bagi kami. Dan kasih-Mu Tuhan yang kiranya terus kami sadari, kami rasakan. Dan pada akhirnya dapat kami juga praktekkan agar menjadi kebaikan bagi orang lain. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang berada dalam pergumulan. Tuhan, mari Engkau jamah setiap kami maupun keluarga kami di masa-masa ini Tuhan, dengan setiap pergumulan yang ada. Biarlah kami percaya masalah sebesar apapun, maka tidak pernah mengalahkan besarnya kasih Tuhan bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, untuk Ibu Angel dan Ibu Damayanti, mari Tuhan Engkau pulihkan mereka, Engkau jamah, Engkau sertai juga untuk anak dari Ibu Eni Winda di dalam pemulihan yang dijalani saudara-saudari kami, biarlah terus memperoleh semangat dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anggota yang berulang tahun dalam seminggu terakhir ini, untuk Ibu Sylvia dan Ibu Tirsa. Tuhan, dalam usia yang bertambah, maka juga bertambah kiranya setiap pengalaman baik dalam kehidupan mereka. Tuhan, sertai mereka juga untuk menjalani hidup ke depan pada banyak hal yang menjadi pengharapan, dan doa mereka kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang ada, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah kami dapat terus saling bahu-membahu, membuat kehidupan kami sebagai masyarakat menjadi lebih baik ya Tuhan.
Dan kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi untuk setiap orang-orang yang mencari pekerjaan atau berusaha untuk menjalankan usaha yang di saat ini mengalami banyak tantangan. Tuhan sertai. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap studi dari anak-anak kami secara online maupun onsite. Maka semua studi kiranya berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan ilmu pengetahuan dapat terus mereka miliki. Kami berdoa juga untuk kelancaran vaksinasi juga booster yang dilakukan ya Tuhan, agar para petugas dapat melaksanakannya dengan baik, juga untuk klinik kami Tuhan, agar klinik juga bisa melakukan apa yang baik di tengah-tengah situasi saat ini untuk terus membawa kesehatan bagi masyarakat. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan Engkau terus menjawabnya. Engkau memelihara kami dalam semua hal, bahkan Engkau sanggup menjawab doa-doa kami dengan hal yang jauh daripada apa yang sanggup kami pikirkan. Bahwa jawaban doa-Mu adalah jawaban doa yang selalu terbaik dan tepat bagi kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Sari. Baik, mari saatnya kita akan membawa persembahan kita pada pagi ini sebagai ayat pengantar persembahan. Halo, sudah terdengar belum suara saya ya? Iya, Bu Puspita. Oke, makasih. Kita akan membawa persembahan kita sebagai ayat pengantar persembahan kita pada pagi ini. Kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan kita dapat kita lakukan dengan 3 cara. Bisa kita lihat tata caranya seperti yang terlihat di layar HP kita masing-masing. Terima kasih, dan sebagai lagu pengantar persembahan kita pada pagi ini terambil dari NKB 134, kita akan nyanyikan keempat baitnya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpahan rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia.
berdoa. Mohon maaf, kami agak bisa juga suaranya sebentar ya. Berdoa. Hati mengasyur kalau ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bawa persembahan kami. Tuhan persembahan kami yang Tuhan berasal dari berkat Tuhan sudah kepada kami juga. Tuhan biarlah persembahan kami pada hari ini kiranya usaha persembahan ini boleh menjadi kemuliaan namamu dan Tuhanmu, dan Tuhan berkati tentang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan Tuhan ucapan kami ini. Ibu dan Bapak, kita harus menyadari bahwa posisi biji mata itu ada di bagian dalam, serta terlindungi oleh kelopak mata. Demikian juga posisi kita begitu besar cinta Tuhan kepada kita sehingga kita dipelihara dan selalu dalam perlindungannya. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir akan diri kita dan selalu mengucap syukur untuk segala keadaan, karena Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kita. Walaupun kadang-kadang pemeliharaan tangan Tuhan itu begitu ajaib dan tidak terselami oleh pikiran atau logika kita. Mari kita naikkan pujian penutup dari PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih-Ku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku. Karena Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan mengakhiri persekutuan kami, tapi biarlah kami meneruskan kehidupan kami bersama dengan pemeliharaan Tuhan. Dalam semua pengalaman kami di masa lalu, juga saat ini apapun yang kami hadapi, juga menghadapi perjalanan hidup kami ke depan.
Tuhan, biarlah kami percaya bahwa Engkau memberikan tempat terbaik bagi kami, Engkau mencukupkan kebutuhan kami, dan Engkau juga ya Tuhan yang memastikan bahwa setiap kami bertumbuh dengan baik dalam hidup ini. Kami akan melanjutkan hidup kami bersama dengan Engkau dalam setiap aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Biarlah kiranya kasih dan penyertaan Tuhan beserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman untuk minggu depan, hari Rabu depan, dengan tema Eternal Love, Cinta yang Abadi, oleh Ibu Gebi Natania. Sebagai liturgos adalah Ibu Esther Sugiaman, dan doa persembahan Ibu Teli Manongko. Ibadah telah selesai, kita jumpa lagi di Rabu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semua. Bu Novita. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu Novi. Foto dulu. Terima kasih, Lan. Oh iya, foto ya. Foto. Siapa yang ngejepret foto ini? Siapa yang ngitung? Gak ada yang hitung ya. Cik, tutup. Nah, udah bunyi. Ya, Pak Roni, makasih. Bu Novita, terima kasih. Terima kasih, Pak.